Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gofar Munawar dari Program Studi Ilmu Komunikasi, nomor induk mahasiswa 20321131. Di sini saya akan mengerjakan tugas pengantar riset sosial dengan topik teori dan penggunaannya. Apa yang dimaksud dengan teori? Teori merupakan landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian, atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan, atau teori juga bisa dimaksud dengan serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamnya. Dan apa tujuan atau fungsi teori pada penelitian? Yang pertama, teori sebagai orientasi, memberi suatu orientasi kepada para ilmuwan sehingga teori tersebut mempersempit cakupan yang akan ditelaah sedemikian rupa sehingga dapat menentukan fakta-fakta yang ditemukan. Yang kedua, teori sebagai konseptual dan klasifikasi, dapat memberikan petunjuk tentang kejelasan hubungan antara konsep-konsep dan fenomena atas dasar klasifikasi tertentu. Yang ketiga, teori sebagai generalisasi, memberikan rangkuman terhadap generalisasi empirik dan antar hubungan dari berbagai proposisi. Yang keempat, teori sebagai peramal fakta, membuat prediksi tentang adanya fakta dengan membuat ekstrapolasi dari yang sudah diketahui kepada yang belum diketahui. Di penelitian kualitatif, teori mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai alat means dan sebagai tujuan. Fungsi pertama, teori sebagai alat pada umumnya digunakan oleh peneliti untuk mencapai tujuan peneliti melalui usaha penelitian dalam melengkapi dan menyediakan Di penelitian kualitatif, teori mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai alat dan sebagai tujuan. Fungsi pertama, teori sebagai alat pada umumnya digunakan oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian melalui usaha penelitian dalam melengkapi dan menyediakan keterangan terhadap suatu fenomena khusus, sehingga memungkinkan si peneliti mengetahui sesuatu secara maksimal. Fungsi kedua, teori sebagai tujuan, teori yang menghasilkan petunjuk dan kisi-kisi kerja yang harus diperhatikan oleh para peneliti. Teori yang digunakan tidak dapat ditentukan sebelumnya a priori. Penelitian tidak atau membuktikan kebenaran suatu teori. Teori itu bahkan dikembangkan berdasarkan data yang dikumpulkan. Bagaimana cara menggunakan teori untuk menganalisis fenomena sosial? Dengan menggunakan teori yang sudah dibuat oleh para ilmuwan. Contohnya, teori pertukaran. Teori pertukaran adalah interaksi antar individu yang melakukan pertukaran kepentingan dengan hukum dasar imbalan dan keuntungan yang didapat oleh individu yang melakukan pertukaran itu. Salah satu fenomenanya adalah beberapa minggu yang lalu saya sedang berbelanja di salah satu toko swalayan yang ada di sekitar Banaran. Saat saya sedang memilih-milih barang apa yang akan saya beli, saya bertemu dengan salah satu karyawan perempuan yang sedang merapikan barang yang baru saja didistribusikan dari pabrik. Lalu dalam jarak yang tidak cukup jauh, saat dia sedang melihat ke arah saya mencoba tersenyum untuk sekedar menyapa. Kemudian, karyawan tersebut membalas senyuman saya dengan sopan dan menghampiri saya yang sedang kebingungan untuk mencari barang yang saya butuhkan dalam membantu saya untuk mendapatkan barang apa saja yang sedang saya cari. Lalu, setelah saya mendapatkan barang apa saja yang saya butuhkan, saya mengantri di kasir yang pada saat itu antriannya cukup panjang. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya tiba waktunya giliran saya untuk membayar. Penjaga kasir atau yang biasa disebut dengan kasa yang ada di toko tersebut sangat ramah kepada saya. Dia menawarkan beberapa produk terbaru dari tokonya yang sedang ada diskon. Menanyakan apakah saya mempunyai kartu member dan menanyakan apakah uang kembalian rezeki saya boleh disumbangkan untuk anak yatim piatu. Dengan sikap baik yang dimiliki oleh karyawan dan penjaga kasir tersebut membuat saya merasa nyaman berbelanja di salah satu toko swalayan tersebut. Pelayanan yang diberikan memang terkenal baik karena mereka mengedepankan kenyamanan pelanggannya dengan cara bersikap sopan dan ramah kepada setiap pengunjung yang datang untuk berbelanja. Bahkan apabila salah satu dari karyawan atau penjaga kasir tidak tersenyum kepada pembeli, maka semua belanjaan yang sedang kita bawa bisa dibawa pulang dengan potongan harga yang lumayan banyak, bahkan bisa diberikan dengan gratis. Dari fenomena di atas dapat diteliti dengan menggunakan teori yang bernama teori pertukaran. Dalam contoh kasus di atas merupakan perilaku pertukaran sosial karena mereka saling bertukar senyum antara yang satu dengan yang lainnya. Dan konsep humans, perilaku pertukaran ini sangat dipengaruhi oleh beberapa proposisi yang dapat menentukan apakah perilaku tersebut terus diulangi atau justru dihindari. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.